Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rufna Fadia dari kelas 12 MIPA 1 akan mempresentasikan kaidah pencacahan oleh kelompok 1. Kaidah pencacahan adalah cabang matematika yang membahas tentang aturan menghitung banyaknya susunan atau kombinasi suatu objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Jadi ada dua jenis aturan pencacahan, yaitu yang boleh berulang dan tidak boleh berulang. Dikatakan pencacahan karena hasilnya berupa bilangan cacahan. Menghitung banyaknya cara pada kaidah pencacahan dapat dilakukan dengan cara tabel, diagram, dan pengisian berurutan atau filling slot. Pencacahan dengan metode filling slot dilakukan dengan menghitung banyaknya kemungkinan tiap bagian yang tersedia dari kotak penentu syarat. Pertama, aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat atau filling slot dalam bahasa Inggrisnya merupakan cara yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu objek menempati tempatnya. Secara umum, filling slot ini dapat dirumuskan yaitu bila tempat pertama dapat diisi dengan P1 cara, tempat kedua diisi dengan P2 cara, dan tempat N dapat diisi dengan Pn cara. Maka banyaknya cara mengisi K tempat yang tersedia adalah sebagai berikut. P1 dikali P2 dikali P3 dikali titik-titik dikali Pn. Aturan pengisian tempat yang tersedia dibagi menjadi 3 cara, yakni yang pertama aturan tabel, yang kedua aturan diagram cabang, yang ketiga aturan perkalian terurut. Selanjutnya, contoh soal aturan pengisian tempat. Dari bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 4 angka. Syarat ketentuan yang diberikan adalah dalam 4 bilangan yang akan disusun tidak boleh mempunyai angka yang sama. Contoh bilangan yang dapat disusun adalah 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, dan lain sebagainya. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyusun 4 bilangan tersebut? Penyelesaiannya, langkah pertama, sediakan 4 buah tempat kotak karena kita akan menyusun sebuah bilangan yang terdiri atas 4 angka. Kotak tersebut mewakili posisi bilangan yang akan dibentuk. Di sini ada gambar angka 1, ada kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan kotak 4. Lalu langkah kedua, isikan angka yang memenuhi syarat untuk mengisi kotak yang disediakan. Mulai dari kotak pertama, kemudian kotak kedua, dan seterusnya. Semua tempat terisi. Contoh pengisiannya ini dapat dilakukan seperti cara yang ditunjukkan berikut. Jadi kotak pertama ini adalah posisi angka ribuan. Angka yang dapat menempati adalah semua angka yang kemungkinan jumlahnya ada 6. Dan kotak kedua ini adalah posisi angka ratusan. Angka yang memenuhi syarat jumlahnya adalah 5 atau dari 6 langkah dengan satu angka sudah terpakai untuk mengisi kotak 1. Jadi tidak boleh pakai lagi. Lalu kotak ketiga adalah posisi puluhan. Angka yang memenuhi syarat jumlahnya ada 4. Lalu kotak yang keempat adalah posisi satuan. Angka yang memenuhi syarat jumlahnya ada 3. Lalu langkah ketiga yaitu kalikan semua angka yang mengisi tempat sesuai aturan sehingga dapat diperoleh banyaknya cara bilangan 4 angka yang disusun oleh bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyaknya cara itu 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 hasilnya 360 cara. Jadi, banyaknya bilangan dengan 4 digit yang dapat disusun oleh bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah 360 cara. Selanjutnya kita masuk ke faktorial. Faktorial dari bilangan bulat positif dari n yang dilambangkan dengan n, tanda seru yang dibaca dengan n faktorial adalah produk dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Sehingga nilai faktorial akan bisa dirumuskan menjadi faktorial dinotasikan sebagai tanda seru atau dibaca dengan faktorial. Yang didefinisikan
n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 titik-titik kali 3 kali 2 kali 1. Atau n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 faktorial. Dan 0 faktorial sama dengan 1. Contoh soal faktorial. 4 buah contoh baju diberi label A, B, C, dan D. Keempat contoh ini akan dipajang berurutan pada patung yang ada di sebuah toko. Berapakah jumlah susunan yang dapat dibentuk dari keempat contoh pakaian tersebut? Penyelesaiannya, karena jumlah contoh baju itu ada 4, maka jumlah susunan yang akan dibentuk adalah 4 faktorial. Dengan menggunakan rumus yang satu ini, yaitu di sini ada n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali n kurang 3 titik-titik dikali 1. Maka bentuk dari faktorial ini adalah 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 kali 1 sama dengan 24. Jadi jumlah susunan contoh baju yang bisa disusun pada patung adalah 24 susunan. Oke, selanjutnya permutasi. Permutasi adalah susunan unsur berbeda yang dibentuk dari n unsur, diambil dari n unsur atau sebagian unsur. Permutasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Jika ada unsur yang berbeda diambil n unsur, maka banyaknya susunan atau permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah P n, n sama dengan n faktorial atau npn sama dengan n faktorial. Contohnya, untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia akan memasang kelima bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah, jawabannya, dari 5 bendera yang ada berarti n sama dengan 5. Maka banyak susunan bendera yang mungkin, yaitu 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120 cara. Lalu yang kedua ada permutasi n elemen. Tiap permutasi terdiri dari r unsur dari n elemen. Untuk semua bilangan positif n dan r dengan r lebih kecil sama dengan n, banyaknya permutasi dari n objek yang diambil r objek pada satu waktu adalah P n, r sama dengan npr sama dengan P n r sama dengan n faktorial per n kurang r faktorial, yang mana AB tidak sama dengan BA. Contohnya, banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa yang tersedia adalah, maka jawabannya banyak siswa atau N sama dengan 8, maka ketua, sekretaris, dan bendahara banyak pilihan objeknya ada 3, maka R sama dengan 3. Dapat disimpulkan PNR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Maka P83 sama dengan 8 faktorial per 8 kurang 3 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial sama dengan 336 cara. Yang ketiga ada permutasi dari unsur yang mengandung P, Q, dan R unsur yang sama. Permutasi dari unsur yang sama adalah permutasi yang memuat unsur dengan sifat sama atau identik. Misalnya pada kata tomat terdapat unsur yang sama, yaitu huruf T-nya. Dari huruf-huruf pada tomat dapat disusun kata baru, yaitu mota, tamot, atom, dan seterusnya. Rumusnya itu dapat disimpulkan dengan P dalam kurung N, K1, K2, Kt sama dengan N faktorial per K1 faktorial dikali K2 faktorial titik-titik dikali Kt faktorial. Keterangannya, di mana N sama dengan banyaknya elemen seluruhnya,
K1 sama dengan banyaknya elemen kelompok 1 yang sama, K2 banyaknya elemen kelompok 2 yang sama, dan seterusnya. Lalu KT sama dengan banyaknya elemen kelompok KT yang sama, di mana T sama dengan 1, 2,3 dan seterusnya. Contoh soalnya, banyak cara untuk menyusun dari kata basa-basi adalah, maka dari kata basa-basi banyak huruf N yaitu sebanyak 10. Lalu K1 sama dengan huruf B, di mana huruf B diulang sebanyak 2 kali. K2 sama dengan huruf A yang diulang sebanyak 3 kali. K3 huruf S yang diulang sebanyak 4 kali. Lalu K4 sama dengan huruf I yang hanya diulang sekali saja. Maka cara menjawabnya P dalam kurung N, K1, K2, Kt sama dengan N faktorial per K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali titik-titik dikali Kt faktorial, di mana P buka kurung 10,2, 3,4,2 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 4 faktorial dikali 2 dikali 1 sama dengan 1260 cara. Lalu selanjutnya permutasi siklis. Permutasi siklis adalah penyusunan objek membentuk sebuah lingkaran atau penyusunan objek mengelilingi sebuah lingkaran. Tipe permutasi ini bertujuan untuk menentukan berapa banyak cara yang mungkin atau bisa digunakan untuk menyusun elemen-elemen yang berbeda dalam keadaan melingkar. Rumus umum permutasi siklis ini adalah sebagai berikut. NP siklis sama dengan N kurang 1 faktorial. Contoh soal permutasi siklis yaitu, contoh pertama, dari 5 orang anggota keluarga baru duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Maka berapa banyak cara susunan yang bisa terbentuk dari 5 orang tersebut? Jawabannya, diketahui anggota keluarga berjumlah 5 orang, maka N sama dengan 5. Dengan demikian, banyaknya cara susunan yang bisa terbentuk dari 5 orang tersebut adalah Pn sama dengan N dikurang 1 faktorial. Maka P5 sama dengan 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. P5 sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24 cara. Jadi, ada sebanyak 24 cara susunan yang bisa terbentuk dari 5 orang anggota keluarga tersebut. Contoh kedua yaitu, bila terdapat 10 pernak-pernik untuk membuat gelang, maka berapakah banyaknya cara menyusun pernak-pernik tersebut pada gelang? Maka jawabannya, diketahui banyak pernak-pernik adalah 10, maka N sama dengan 10. Dengan demikian, banyaknya cara menyusun pernak-pernik tersebut pada gelang adalah Pn sama dengan N dikurang 1 faktorial, di mana P10 sama dengan 10 dikurang 1 faktorial sama dengan 9. Maka P10 sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 362.880. Jadi banyaknya cara menyusun 10 pernak-pernik pada gelang adalah 362.880 cara.